Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda masih tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini secara daring tentunya. Untuk Anda yang ada di kelas 11, kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya, masih di bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kali ini kita masuk di poin B, yakni substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Tujuan kita mempelajari materi ini setelah Ananda mengikuti proses pembelajaran, peserta didik atau Ananda diharapkan dapat yang pertama menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Ananda diharapkan sudah bisa bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, Ananda mampu memahami substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ya. Di poin B ini, substansi hak dan kewajiban asasi manusia, kita akan membahas bagaimana penerapan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Berbicara tentang nilai-nilai Pancasila, secara garis besar itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama ada namanya nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila itu dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Sila ketuhanan Yang Maha Esa itu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sedangkan di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia itu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat memperkaya budaya, serta mewajibkan untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dengan cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bela negara. Sedangkan di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara dan bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Sedangkan di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat tanpa melupakan kewajibannya dalam hal membayar pajak. Ya, itu tadi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar. Nah, di nilai instrumental ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila tadi. Nah, nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibanding dengan nilai-nilai dasar tadi. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila dari Pancasila itu sendiri. Nah, pada umumnya, perwujudan nilai instrumental itu berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional atau undang-undang, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama yang terdapat pada pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 17/MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia.
Nah, di dalam TAP MPR tersebut itu terdapat Piagam HAM Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang organik. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam peraturan pemerintah dan ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Ya. Itu tadi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental. Nah, sekarang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nah, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila itu dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Nah, hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap positif yang bagaimana yang dimaksud? Nah, kita lihat dalam tabel berikut ini. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia pada sila pertama tadi atau ketuhanan yang Maha Esa itu, yang pertama, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Ya. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, seperti itu sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia di sila pertama. Nah, di sila kedua, sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia itu yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, selanjutnya di sila ketiga, sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, yakni menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, selanjutnya nilai praksis yang terkandung di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegak asasi manusia adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Ya, seperti itu. Nah, baik Ananda sekalian, demikianlah video pembelajaran itu kali ini. Saya berharap Ananda tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, dan senantiasa berdoa semoga kita semua senantiasa berada di bawah lindungan yang Maha Kuasa. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.